Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1865 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop Daud di Kehila. Demikian firman Tuhan. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarat tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu, dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini. Oleh karena aku akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Saul dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari
Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang Daud yang melarikan diri dari kejaran Saul yang ingin sekali membunuh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Saul ingin membunuh Daud karena rasa iri dengki, karena dia mendapat pujian lebih daripada Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai iri atau dengki menguasai hidupmu. Jangan sampai saudara kemasukan roh Saul, sehingga yang saudara lakukan adalah kejahatan demi kejahatan. Bertobat saudara, amin. Buang rasa iri, dengki, sakit hati, kemarahan yang berlebihan dalam dirimu, supaya Tuhan mengampuni saudara. Amin. Haleluya. Dari pasal 21, kalau kita melihat sekilas, menceritakan tentang Daud melarikan diri di Gad. Di Gad, rupanya Daud ini dikenali oleh tentara-tentara Filistin yang ada di Gad, sehingga mereka membawa Daud kepada Akis, Raja Gad. Dan saudara lihat, Daud diselamatkan Tuhan. Tuhan memberikan Daud itu hikmat yang luar biasa, sehingga dia terlepas dari ancaman maut di Gad. Dari firman Tuhan itu kita belajar, hikmat yang Tuhan berikan kepada Daud adalah apa? Pura-pura gila, saudara. Sehingga Akis Raja Gad berkata, ngapain kamu bawa ini orang gila kepada saya? Sehingga mereka melepaskan Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan itu kita belajar, kalau saudara ada masalah, ada trik, pura-pura gila saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik. Hikmat Tuhan ini, pura-pura gila ini, hanya berlaku buat Daud. Amin. Jadi kalau saudara mau pakai trik ini, itu tidak akan berlaku, saudara. Kalau ada masalah, selesaikan masalah saudara di dasar kasih Tuhan. Amin. Kalau masalah saudara hutang piutang, dengar ini baik-baik. Dosa saudara dan saya, ketika kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. Amin. Tapi ingat, kalau kita berhutang, hutang itu harus dibayar, karena hutang kita itu kepada manusia. Amin. Jadi jelas ya, dosa Tuhan ampuni, tapi hutang harus tetap dibayar. Amin. Daud berpindah karena Raja Saul mengejar Daud. Daud hidup berpindah-pindah karena Saul ingin sekali membunuh dia. Makanya dia tidak tinggal tetap di satu tempat. Daud harus berpindah ke Gua Adulam di pasal 22. Di gua itu rupanya Daud bertemu dengan 400 orang yang hidupnya dalam kesukaran, dikejar-kejar debt collector, dan 400 orang itu banyak juga orang-orang yang sakit hati. Rupanya Daud menjadi pemimpin bagi 400 orang yang dalam pergumulan berat itu. Amin. Dengar baik, dimanapun kita berada, Tuhan mau kita memimpin orang-orang yang dalam pergumulan yang berat itu, untuk saudara dan saya bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan di pasal 23 yang sudah kita baca ini, Daud sedang berada di Moab. Dan Daud mendengar bahwa Filistin hendak menyerang Kehila. Dan rupanya dia juga mendengar bahwa Saul dan tentara Israel hendak menyerang Kehila.
Karena mereka mendapat informasi bahwa Daud akan pergi ke Kehila, sehingga Saul hendak memerintahkan tentara-tentaranya untuk memerangi Kehila. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Daud tentang bagaimana caranya untuk bisa menang atau berhasil dalam peperangan melawan musuh bebuyutannya, yaitu Filistin. Dan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari jebakan Saul. Sebelum Daud maju berperang, Daud melakukan yang pertama. Daud bertanya dulu kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Sebelum dia melangkah, sebelum dia melakukan sesuatu, tanya dulu kepada Tuhan. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sedikit membahas ini. Namun saya percaya Tuhan mengingatkan kita kembali tentang hal ini. Bertanya dulu kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita mengambil satu keputusan penting dalam kehidupan kita, mari kita bertanya dulu kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan. Saudara, ada berapa banyak orang nanti menyesal tapi sudah di belakang, saudara. Sudah nggak bisa lagi memulai dari awal. Karena apa? Karena dia melakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Makanya saudara, sebelum kita melakukan segala sesuatu, tanya Tuhan dulu. Banyak di antara kita nggak pakai tanya-tanya Tuhan, sudah melangkah. Akhirnya apa saudara? Gagal. Tuhan nggak berkati. Karena bukan itu maksud Tuhan dalam hidup kita, tapi kita mau paksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melangkah tanpa bertanya dulu kepada Tuhan, kita pasti tidak akan diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saudara menikah dengan pasangan saudara, tanya Tuhan dulu, benar nggak dia jodoh dari Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan hanya karena kita dikuasai hawa nafsu, akhirnya kita menikah dengan dia, dengan pasangan kita. Di tengah jalan kita menemui banyak sekali kerikil-kerikil tajam, akhirnya bercerai, saudara. Kita salahkan Tuhan. Padahal kita sendiri yang salah. Kita nggak tanya Tuhan dulu. Atau kita sudah buka usaha, kita nggak tanya Tuhan dulu. Kita bangkrut, kita salahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah setia loh melayani. Saya sudah ikut Tuhan. Saya sudah memberi perpuluhan. Tapi kenapa Tuhan tidak berkati usaha saya? Karena saudara nggak tanya Tuhan dulu. Ketika saudara mengambil satu keputusan untuk melayani Tuhan, di daerah mana yang akan saudara pergi untuk melayani, saudara nggak tanya dulu kepada Tuhan. Tuhan mau saudara pergi ke daerah ini, di daerah di pedalaman, tapi saudara memaksa supaya tetap di kota. Ini yang menjadi masalah. Sehingga pelayananmu betul mungkin berjalan dengan baik, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita melakukan segala sesuatu, maju mundur ke kiri atau ke kanan kita belajar dari Daud. Bertanya dulu kepada Tuhan, jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita lalui, apa yang harus kita putuskan. Kita bertanya dulu kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ayat 4. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Haleluya. Sudah perhatikan,
Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara salah melangkah. Karena saudara tidak bertanya kepada Tuhan, akhirnya saudara salah jalan. Tanya Tuhan dulu, amin. Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Kita mau kemana? Mau ke kanan, mau ke kiri, mau maju, mau mundur, atau diam di tempat? Tanya Tuhan dulu, amin. Yang kedua, yang Daud lakukan, Daud ini sangat-sangat peka mendengar jawaban dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus peka mendengarkan suara Tuhan, amin. Saudara, kalau kita melihat perjalanan Saul itu, dia itu gak peka mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupannya. Ini yang menyebabkan Saul salah jalan, salah mengambil keputusan, karena dia gak mendengarkan suara Tuhan. Saudara dan saya harus peka mendengarkan suara Tuhan Allah kita, amin, haleluya. Saudara, bagaimana kita mau peka, mau mendengarkan firman Tuhan kalau kita sendiri jarang baca firman Tuhan? Saudara, firman Tuhan ini adalah satu kebutuhan dasar kehidupan kita orang percaya. Makanya kita harus selalu membaca firman Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya iman kita terus bertumbuh. Amin. Supaya iman kita kuat. Dari mana kita kuat imannya? Dari mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, iman kita kuat. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, rajinlah baca firman Tuhan. Kita bersyukur saudara, kita sudah dimudahkan di handphone kita, ada aplikasi Alkitab, bacalah. Minimal satu hari itu kita membaca firman Tuhan. Mungkin ya cuma satu ayat, satu pasal, tapi itu memberikan kita satu kekuatan yang berasal dari Tuhan. Amin. Saudara, ketika kita selalu diisi firman Tuhan, kita selalu mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan, atau ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, maka kita akan peka mendengarkan suara Tuhan. Amin. Firman Tuhan kan berkata begini, domba-domba itu apa? Mengenali suara gembalanya. Amin. Jadi kalau saudara selalu baca firman Tuhan, saudara akan peka dengan suara Tuhan. Daud peka mendengarkan jawaban dari Tuhan. Apakah dia harus maju ke kanan atau ke kiri atau mundur? Daud langsung mendengar suara Tuhan dan dia peka pada suara Tuhan itu. Amin. Makanya saudara, kita harus peka mendengarkan jawaban Tuhan. Jangan sampai Tuhan suruh maju, saudara hanya berdiam diri di tempat atau mundur atau ke kanan ke kiri. Saudara akan salah dalam melangkah, karena saudara gak peka mendengar suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus peka mendengarkan jawaban Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, Daud melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara, apa yang Tuhan suruh kepada Daud? Maju, kamu akan kalahkan Filistin itu di Kehil. Daud melakukan firman Tuhan. Dia maju. Saudara lihat akhir ayat ini. Tuhan memberikan Daud kemenangan demi kemenangan. Dia bukan hanya menang melawan Filistin, tetapi dia juga lolos dari bahaya hasil dari kejahatan Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan firman Tuhan ini, Daud ini sebenarnya terjebak dia. Maju kena, mundur kena. Dia maju melawan musuh Filistin. Di belakangnya dia tentara Israel, di bawah pimpinan Saul, sedang mengepung dia. Tapi saudara perhatikan, ketika dia melakukan firman Tuhan, dia bukan hanya menang melawan musuh bebuyutan yaitu Filistin, tetapi dia juga lolos dari kepungan Israel. Amin.
Saudara, lakukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu yang akan membela saudara. Amin. Saudara, saya banyak sekali menyaksikan bahwa Tuhan luar biasa. Kalau kita selalu baca firman Tuhan, oh haleluya, kita akan dipelihara oleh firman Tuhan itu. Kita akan dilindungi oleh firman Tuhan itu. Dan kita pasti akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, kalau saudara sudah punya anak, saudara suruh anak saudara untuk melakukan sesuatu. Ketika dia tidak melakukan itu, saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara kecewa sebagai orang tua. Pasti saudara marah. Kenapa? Karena anak saudara tidak dengar-dengaran pada perintah saudara. Betul? Tapi kalau anak kita melakukan apa yang kita perintahkan, saya mau tanya, bagaimana perasaan kita? Senang. Betul? Karena kita sudah senang, apa yang dia minta, pasti kita akan berikan. Amin. Nah, saudara, kalau saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara minta, pasti Tuhan akan berikan. Saudara, mungkin saudara ada dalam situasi sama seperti dengan Daud. Di depan saudara musuh, di belakang saudara adalah jebakan. Padahal mereka adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita. Tapi rupanya mereka menjebak kita. Saudara dengar ini baik. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, saudara bukan hanya saja menang dalam peperangan melawan musuh saudara, tapi Tuhan akan meloloskan saudara dari jebakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Daud. Daud menang melawan orang Filistin di Kehila. Dia menjadi pahlawan di Kehila. Dia menyelamatkan Kehila. Dan juga dia bisa lolos dari kepungan saudara-saudaranya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Daud kita belajar, tanya Tuhan dulu. Dan yang kedua, kita harus peka mendengar jawaban dari Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah. Dan yang ketiga, lakukan apa yang Tuhan sudah firmankan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semua menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di surga, Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini mendengarkan firman Tuhan dengan setia. Tuhan memberkati hidup masa muda mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Diberkati Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.